لحضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصلى كان خصوصا سلام النبي بالكتاب والسنة والقرآن وأهل سلسلة إليه الله يتعشى الرحمة والموجة ويعلم درجاته في الجنة ويرفعنا وأهل بيته بأسرارهم وأموالهم وعمرهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة بلحظة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم الذي بحرفك ويكفر بين النبيين والأهل الداخلين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali dengan berkah limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita seberatan pada malam hari ini bisa berkumpul di tempat ini guna kita bersama-sama menuntut ilmu yang salah satu ilmu yang diwajibkan oleh yang wajib atas kita untuk menuntutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik hidayah kepada kita seberatan sehingga kita bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita minggu dahulunya, yaitu halaman 52 masalah sunat-sunat pada hari Jumat. Ya kan? Sunat-sunat pada hari Jumat.
Yang pertama, disunatkan pada hari Jumat itu mandi bagi orang yang hendak hadir Jumat. Nah, hendak tulak ke masjid untuk menghadiri sembahyang Jumat, maka orang itu disunatkan mandi. Lakian kah, binian kah? Kebiasaan kan kita lalakian di sini hadir Jumat. Karena kebiasaan memang wajib. Jadi siapa saja yang hendak hadir akan sembahyang Jumat tadi disunatkan mandi. Yang paling afdal ketika hendak pulang hanya mandi. Hendak tulak ke masjid jam 11 misalnya, hendak tulak mandi dulu. Setengah 12 hendak tulak mandi dulu. Itu paling bagus. Sudah mandi hari Jumat itu sebelum hendak tulak. Namanya sudah tulak hanya mandi ada awal. Mandi sebelum tulak hanya mandi dulu. Walaupun sembahyang mandi Jumat ini boleh waktunya itu mulai terbit fajar hari Jumat tadi. Biasanya subuh tuh kan, subuh terbit fajar. Lamanya imbas sembahyang subuh, selanjutnya lajur mandi. Sebelum saya subuh, mandi. Selanjutnya lajur mandinya nih, mandi wajib kan, mandi sunat. Boleh lajur karena ada lagi mandi Jumat. Ini aja selanjutnya lajur sudah. Selanjutnya mandi hari Jumat nih. Kayak pernah tidak tolak sembahyang Jumat. Boleh aja Pak. Cuman seharian itu sudah leher sudah ketiak bau sudah awaknya kan. Nah ya. Kalau gini bau berubah ya. Nah jadi yang paling bagus mandi hari Jumat itu ketika hendak tulak. Lalu tulak ke Jumat itu, tulak ke jamaah ke masjid itu awaknya harum masih. Itu memang sunat dia punya harum yang letak. Yang kedua, sunat hari Jumat itu memakai pakaian putih. Baju putih sama yang Jumat. Karena Rasulullah kan senang ketujuh pakaian itu yang putih-putih. Jadi sunat hari Jumat tadi hendak sembahyang Jumat memakai pakaian yang warnanya putih. Muka raya kan? Sebenarnya ada rasanya asal ada kalau di kampung ini kalau ada diisi warna putih. Sebenarnya ada. Ya kalau tak sebenarnya ada. Asal ada emang kalau ada diisi kalau tak. Yang ketiga, memotong kuku. Hari Jumat sunat memotong kuku. Ini kan ada tunggal nanda tulang awal ke Jumat jelah makai memotong kuku. Hari Jumat motong kuku. Belinya kada ingat hari Jumat nih lalu tak Sabtu sampai seminggu panjang jadinya ya lah. Rancakai kada ingat kita. Kan bukannya ada ingat daya apa tah kita kasih bukan lah pas habis sudah Jumatnya sadarnya apa begaru udara panjang. Nah jadi memotong koko hari Jumat itu sunat hukumnya dan memotong koko ini ada yang caranya ajaran aturan agama ada menurut ulama.
Kalau Imam Ghazali biar memotong koko ini mulai sebelah kanan telunjuk kanan, habis telunjuk jari tengah, jari manis, kelingking, terus ke sebelah kiri, sambung kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, diakhiri dengan ibu jari kanan. Imam Ghazali. Ini yang paling nyaman mengatakan. Nyaman mengatakan, tapi ingat saja. Mulai telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, kelingking, sambung kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, diakhiri dengan ibu jari sebelah kanan. Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi telunjuk juga mulainya telunjuk, habis telunjuk jari tengah, jari manis, kelingking, ibu jari kanan, habis itu kelingking sambung aja gini, habis ibu jari. Ada jawaban yang ketiga nih, yang berhalat mulai ibu jari kanan, jari tengah, halat sama, bedah bahalat sabaris, halat sajari, kada sabaris aja. Ibu jari, jari tengah, kelingking, habis itu kembali ke mana nih? Nah, semuanya. Ini ulun kada anu yang apa nih? Kada suah makanya ibu jari, apa nih? Jari tengah, kelingking, buat langkah. Manuan. Ibu jari tengah, apa nih? Kelingking, telunjuk, hanya jari manis terakhir. Kemudian sambung mulai apa nih? Jari kelingking, jari tengah, ibu jari, ibu jari manis, hanya telunjuk. Ngalih menyatakan dia, ulun tak pulang paling itu. Jadi nyaman ulun lah, ulun nih. Nah pengulangan tadi telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, sambung kelingking kiri, terus kehabisan ibu jari kanan. Itu yang paling nyaman, yang perasa ulun. Jadi mengumpulkan pokok itu ada aturannya juga. Lamuninya kayak gitu lalu jadi ibadah. Lamuninya kayak biasa aja, kalau biasa sudah potong pokok ada jadi ibadah. Namun kita pakai caranya dari ulama lalu jadi ibadah. Kebiasaan lawan adat dan ibadah. Bebersih bahasa kitanya adalah hari Jumat tadi. Bebersih ditabas dengan tagah yang letah. Hatiya. Lelakian dia nih cabut. Tahan cabut saja. Belinya mahir kada baik kapul lagi. Pamulaan naik baik kapul kau. Punya sudah kamahiran kan kada bakal kapul lagi. Tahan kan bakal kapul juga itu. Salah. Kada nggak bisul. Islam agama juga pakai itu. Coba aja. Namanya hendak kan kawan. Tak panjang sedikit kok. Artinya kawan mengapit. Rikus. Kawan. Kenapa jadi lu nyebut kawan? Disuka itu. Rajin gitu. Panjang sedikit. Bawi. Oh bawi. Bano. Dicabut. Kada takut ya.
Ya, kada kaya nang bulu apa tuh bulu ayam yang dicabut itu mau takoyak aja. Ada mau kulitnya mau takoyak. Coba ini biar. Sunat dicabut. Kalau na hari-hari sunat di tabes dikaret. Palingan lebihnya, palingannya. Baik. Gimana lagi? Nah jadi tadi ketiak ya dicabut nanti hari-hari di kakian lah palingannya. Artinya tuh hari Jumat itu disunatkan berbelasi koko bulu membulu tadi bulu murid supaya yang terlalu panjang dia baharamat. Kenapa jadi baharamat? Bila bahira belah dua aja baharamat awalnya apa aja kawan bila bahira belah dua jadi berdua bulunya tuh panjang tak puntal terjerat timbul belah dua terus katanya baharamat hanya ya jadi kesimpulannya cuma itu sunat bersih. Makanya jangan bila hari Jumat yang letak waktu rutin ya kan tidak asal panjang penyaman dan hikmati juga dasarnya wajah kita hari para ini. Yang keempat disunatkan mendengarkan bunyi khutbah mendengarkan bunyi khutbah dan diam. Hari Jumat itu bagi yang hadir Jumat waktu khatib khutbah kita sunat berdiam. Kamu panggil dia kedua khatib ya Allah. Kamu lagi khatib aku kan khatib. Disunatkan berdiam. Lamun nyabut pandai kalau sudah dipadahi oleh si ansar muazzin. Fa'idha sa'idha al-khatibul mimbar Berisa Fasyara'a fil khutbah Fala yatakallamanna ahadukum jangan berpandil lawan di ujungnya dua jangan berbuat sia-sia. Faman saya bilang apa? Misal. Enggak diingat saya baru mulai awal. Bawa mikir pun, tidak orang Jumat boleh. Wa man lagha fala yum'talah siapa yang berbuat sia-sia kada dapat bagian pahala Jumat. Ini teman kita takutkan ya Allah. Artinya sudah dipadahi dah di Bilal di muazzin. Lamun kita berpanggilan di gardu misalnya. Ya Allah barang jangan pilihnya hanya masukkan ya Allah. Jangan lagi gitu lah. Yang anak-anaknya pada dan begini. Anak-anaknya gendalan sudah. Nggak diketawa itu apa? Alhamdulillah. Baru juga. Santai aja. Jadi khatib khutbah kita disunatkan berdiam mendengarkan bunyi khutbah. Bunyi khutbah sini tulisannya. Artinya khatib khutbah itu didengarkan kita berdiam. 5. Memakai harum-haruman bagi yang tiada puasa dan tiada berihram. Kalau jadinya pilihnya orang berpuasa yang kada puasa, bilainya kada puasa hari Jumat, nang hadir Jumat memakai harum-haruman yang kada hadir aja. Bagus sih juga setiap hari bagus punya harumnya ya Pak. Hari Jumat ini makinnya bahasa kitanya nih
disunatkan benar memakai harum-haruman bagi yang tiada puasa lawan kada bagi haram. Barang naik malaikat subuh atau nasa kasturi larang itu malaikat kamarian tak kan? Harum partai ya belum ada deh tadi tak sudah ya. Ada yang bagi harum ya Allah. Pak sudah nih tanggal 9 ini Pak, mau belum nih? Sekarang fajar. Sekarang fajar saya nonton malam lah. Sama aja lah. Benar tadi. Memakai harum-haruman bagi yang tiada puasa dan tiada beribadah. Sunatlah hukumnya. Jadi harum. Malaikat kan kadidu. Bedanya harum tadi. Malaikat. Keenam, bersedia pergi ke masjid bagi yang bukan khatib. Ini sudah ulun sampaikan dahulu. Lamunnya kada khatib, sunat bersungsung. Tulak ke masjid, lamun khatib sunat berdudi. Agen lebih khatib tu je. Sedikit itu boleh dalam kerja. 4 hari yang boleh dalam kerja. Ada yang diikut ya. Salah mengarangnya. Sidin nama khutbah, Bang. Lamun sidin kada mau khutbah, sunatnya juga berdahulu. Tapi amalan sidin boleh dalam kerja. Nah, sama berarti. Lamun inya di dalam sabilal mutakin, dia lamun inya bersungsung waktu pertama, ya dia sungsung. Jam berapa ya? 5 ya? Ada kan? 5 ya? Kaum kan masih nih. Artinya biasanya subuh itu berdurasi 1 kan, kalau kaum yang kita itu pahalanya kayak bersedekah unta kan dia mana tinggi pulang itu hanya tanya kos tapi banyak dagingnya dugulnya kan unta bila waktu yang kedua kayak jam berapa ya kita anggap misalnya jam 7 kita anggaplah jam 7-an misalnya supaya sampai sedekah kayak apa nih cekong sapi pahalanya luar biasa tuh. Saya harus kan dengan jam tangan sampai. Nyata gana lu salah orang muta. Waktu yang ketiga kita anggap bisa jam 8. Jam 8. Ya dari sudah mulai kaum Nabi ini. Halus pada sapi apa ya? Kambing laki, kambing jegau. Kambing ada orang jegau juga. Mana laki teman mana tanduk. Habis sih itu waktu keempat atau berapa? 9 misalnya. Halus pada kambing. Ayam jegau misalnya. Ayam. Kayak ayam. Waktu kelima halus pulang pada ayam. Makanya yang talu ayam, yang talu aja lagi. Bila waktu ke-6 habis sudah. Tahu siapa benar aja. Tahu bulan. Jadi kita rajin jam berapa yuk? Nang tak umai hatep aja. Tak umai hatep. Orang ajar deh. Tahu apa kita? Dalu puyuh itu ada aja melarang sebenarnya. Dalu cacah tahu dia apa ini? Dalu puyuh masih kawan ini. Artinya sesarga balambat, sesarga orang ininya sedikit habis. Kalau khatib tadi itu sunat balambat. Jadi apabila khatib disunatkan melambatkan sampai waktu khutbah, hendak khutbah sudah artinya para hajat
nyadu takbir sunat kayak itu si khatib nih. 7. Sunat pulang membaca surah Al-Kahfi, surah Kahfi pada siangnya dan malamnya. Siang atau pada sempat malam siang. Surah Kahfi. Siapa ya? Surahan. Lumayan lah. Lumayan ya bagi kita nang kadang akhir. Malahan panjang. Siangnya tuh itu ya asal hari Jumat. Anu aja masih sunat. Disunatkan malam. Kalau pada sempat malam siang sama pada sunat membaca surah Kahfi sekali seminggu. Ini di pondok aja ada banyak setiap habis maghrib kemudian baca malam Jumat surah Kahfi. Itu fadilahnya bahasa kitanya tuh bercahaya, diberi Allah Ta'ala cahaya sampai ke Baitul Atiq. Artinya bercahaya sampai ke Jumat akan datang. Sama juga ya. Yang ke-8 memperbanyak membaca sholawat dan doa. Hari Jumat disunatkan pulang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi dan juga berbanyak berdoa. Kenapa? Jadi dibanyaki bersolawat. Memang hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hari Jumat kan sudah hari yang paling afdal, hari rayanya orang Muslim nih, orang Islam nih. Hari Jumat tuh hari yang paling afdal dalam seminggu nih. Hari Jumat tentunya ibadah pada hari Jumat itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunat pulang hari Jumat tadi diperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulatnya malam Jumat bermaulid ya kan? Itu sholawat kita tahu maulid tadi kan sholawat isinya memperbanyak sholawat. Lamun pada Jumat panjang sama aja juga bagus baca sholawat bagus memperbanyak sholawat, apalagi kita di akhir zaman ini sedikit menyimpang. Ini kita tak baca masalah sholawatnya, memperbanyak sholawat di hari Jumat. Ujar Nabi kata sholawat itu perbanyak sholawat kepadaku karena sholawat itu sampai lawan Nabi. Allah Ta'ala ciptakan jadikan malaikat yang bertugas khusus menyampaikan sholawat kita kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi. Nah itu untungnya Pak, dijawab oleh Nabi. Namun Nabi menjawab sholawat kita, nanti doa kan dari Nabi cepat kabulnya. Artinya setiap sholawat kita itu hanya itu sampai lawan Nabi, sampai ke Nabi. Nah jadi bagus kita ada membaca sholawat tadi, ya kan? Karena sampai disampaikan sholawat itu kan ibadah. Bahkan ujar ulama ibadah yang lain itu biar persyaratannya banyak dulu hanya diterima, lain kayak sholawat nih. Sholawat di bahasa kitanya toh ujar ulama toh pasti diterima. Sholawat itu pasti. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad. Setiap amalan kita itu antara diterima lawan ditolak. Artinya perlu proses dulu toh, dilihati dulu apakah sesuai syarat-syaratnya amalan kita nih, ibadah kita toh, sembahyang, puasa apa segalanya toh. Artinya tangalih lah. Artinya ada prosesnya lah. Kalau punya sholawat sudah illa salat ala Nabi Muhammad.
kecuali sholawat. Salawat itu di kita bahasa kitanya tadi bilang pastilah diterima. Faqabuluha hatmun bila taraddudi. Diterimanya sholawat itu hatmun, bahasa kitanya itu wajib, karena dilakukan lagi diterima. Dan itu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salawat lawan sini itu pasti diterima. Lawan pulang menjadi ulama di akhir zaman ini ngalih mencari nama murabi rusyad ngalih. Murabi rusyad itu bahasa kitanya naman didik kita ini untuk sampai ke Allah Ta'ala itu. Marifat lawan Allah Ta'ala itu ngalih benar dicari. Dalam 100 tak ada aja kasih ikong, dalam 1000 itu ada aja kasih ikong. Di akhir zaman kayak ini ngalih benar cari banyak tahun syaratnya macam-macam dia. Lebih mursyid nih wanya alim tuh luar biasa, wanya kasar tuh pasti menjadi lebih mursyid. Jadi kada gampang ngalih ya cariannya. Tapi jalan satu-satunya jalan untuk ulama perbanyak sholawat di akhir zaman kayak ini. Nah, akhir zaman nih masa ini hidup ini kita di zaman milenial, ya zaman canggih kayak ini nah. Banyak anuannya. Jadi banyak ki sholawat aja. Banyak ki sholawat. Nah, kan kita hendak Quran baca yang alih, hafal kada kita baca juga jujur kita salawat hafal bacaan ya kalau tuh mudah aja. Jadi salah satunya jalan berbanyak salawat kepada Nabi SAW, dan itu akhirnya Rasulullah sendiri yang akan memimpin menunjukkan bahasa kitanya, menyampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dan kalau sampai lawan Allah itu kecuali lewat pintunya Nabi. Ada biar yang kalau sampai lawan Allah Ta'ala itu kecuali melewati pintunya Nabi. Lawan pintu yang paling cepat sampai ke Allah adalah pintunya Nabi. Itu aja kita bilang. Jadi modalnya tak berbanyak sholawat. Tapi kada berhafal pandai. Artinya ba'adab juga ba'adab. Sholawatnya ba'adab supaya dapat barakahnya. Dan hari Jumat tadi disunahkan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Lawan juga memperbanyak doa. Karena hari Jumat itu ada satu saat, satu waktu yang mana apabila seseorang itu berdoa di pas waktu itu langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi waktunya jadian ngalih. Ada kepastian dari ulama itu ada. Kalau caranya ada misalnya waktu habis subuh misalnya nyaman kita mau untek. Karena doa waktu bilainya pas waktu itu langsung kabul, artinya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Seharian hari Jumat tadi ada, tapi ngalih. Nah, cuman ada bang sebagian ulama madahi memang kalau mungkin itu adalah lewat tajribah mereka, artinya atau syakah mereka misalnya lah dibukakan Allah Ta'ala hijab misalnya ada, tapi boleh-boleh juga. Ada yang madahkan waktu khatib duduk di mimbar. Waktu khatib duduk di mimbar itu banyak salawat. Karena situ diharapkan waktu nama mustajab ada juga. Ada nama dahi juga. Waktu khatib hendak turun mimbar. Para habis sudah ibadah doa dengan ibadah doa. Khutbah kedua itu kan akhirnya doa. Habis doa itu kan ada sedikit lagi. Apa kata bicaranya tuh barakallahu li lain itu ibadah doa tadi. Ibadah Allah aja. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Itu ada juga madahi di situ. Para khatib turun mimbar ada juga. Ada juga madahi habis asar ada juga. Tapi kesimpulannya berbanyak sholawat di hari itu.
Kalau pas dengan harapan pas waktu nang kita berdoa mustajab, waktu mustajab kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari Jumat itu khususiyatnya nih, hari Jumat. Dan habis asar hari Jumat itu ada amaliyah sebagaimana yang diijazahkan oleh satu kalau kamu ingat nih orang menyawang baca itu ingat tak? Ada kalau Habib yang tahun dahulunya bulan Maulid dibawa oleh Zaki ke rumah namanya sebagai Sariki. Berikan adalah hadir. Isi biasa kansirin salawatnya 80 kali. Habis asar. Inilah. Ingat lagi deh. Siapa sih kan? Nama kita Habib Hasan kan? Habib Hasan siapa? Han itu waktu dia masalah uji semalam. Jadi langsung sini dijazakan. Kalau bacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 80 kali salawatnya nang hafal berarti itu. Salawat ummi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 80 kali diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. 80 kali. Ada juga yang riwayatnya 80 tahun. 80 tahun diampuni dosa. Kan? Hari Jumat habis asar saja dan kalau malah kami kan ada wahidi waktu Tuhan kan. Bila Tuhan pun sudah. Aku aja karena bilangnya Tuhan hanya berkhidmat beribadah. Lamunnya sadar Tuhan. Nah ada ini kan merasa Tuhan, merasa anum terus. Ya kalau tak, kai-kaian ya merasa anum masih ya kalau tak. Kacamata ya kalau handap, ya kita mata hiram. Baju berkadelap, anak-anak ini ketawa melihat. Sini merasa anum kai-kai ya kemarin. Artinya sini merasa anum masih tuh. Yang kan gitu masalahnya nih. Menghadang Tuhan aja hanya beribadah. Tapi kita merasa Tuhan itu namanya tuh. Memang sih jadi. Mulai pusat ke atas aja Tuhan. Masih pusat ke bawah aja masih. Dapat mesin aja masih. Tasawiyan masih jangan. Oke hatinya masih kita. Ya berapa nih? Ambil tahu sih. Ini bisa berapa? Dikit-dikit lah. Faidah besar. Jadi tadi ibadah itu pada mesti menunggu tuh Tuhan. Banyak kajian nggak sampai Tuhan. Habis benar. Ini aja. Ya Allah. Jadi nayanya itu kesadaran kita masing-masing. Geser sangu ke akhirat kesadaran ini nayanya. Artinya kadang-kadang Tuhan lah umur itu kadang berubah. Ya Allah tuhnya kejadian tadi dulu nang daripada Tuhan. Tadi dulu nasihat daripada nang diri mungkin kayak biar. Ya Allah tak masih begini diri, laki diri, bini dulu. Nang bini diri, laki soalnya dulu nang kada nasihat banyak. Banyak kalau ini tuh nanti tak ada banyak banget. Aja semalam masih mengujar. Malam kalau jauh tak. Artinya kesimpulannya tuh beribadah itu pada usaha dan menghadap Tuhan. Kalau pada sampai Tuhan minta sampai ya Tuhan, tapi kan merasa Tuhan. Kalau pada belum sadar dengan ibadah minta. Nah itu yang kita takut-takutnya Allah. Mumpung ada niat langsung ini kita.
Habis. Faidah besar dari Sayyidi Abdul Wahab Syahrani. Sayyidi Abdul Wahab Syahrani, ujar beliau, siapa yang senantiasa membaca 2 baris syair ini tiap-tiap Jumat, ampian imbah sambahyang Jumat itu bertahan dulu. Ini sampai bacaan ini. Yang 2 bait syair la ilaha lasturid firdausi ala. 2 bait di syairnya tuh. Tiap-tiap Jumat niscaya mematikan Allah atas agama Islam. Artinya husnul khatimah. Harapannya nih, Allah Ta'ala matikan orang itu dengan dalam keadaan husnul khatimah. Ini husnul khatimah ini ianya biar. Husnul khatimah nah ianya. Artinya penghabisan bagus di waktu penghabisan. Atau anak meninggal atau situ nang penentuannya di situ di akhir itu nang penentuannya bila nya kayak itu lah nang penentuannya karena iyaannya ya lah kalau main batu pertambahan waktu ya lah itu mah ada bener itu ya lah nggak tahu aja kan cahayu nonton main bola dah cuma angkat 7 nih hubungan sawang aja namanya hubungan dua ada 7 artinya di paling iyaannya kan separatul maut pahabisan nah iya bilanya husnul khatimah alhamdulillah surga walaupun transit ke neraka dulu tapi pasti surga husnul khatimahnya walaupun bisa kitanya nih walaupun banyak dosa kalau mati dosanya ada diampuni Tuhan neraka dulu singgah satu mat hilang tapi ada wayahnya ada batasnya 1000 tahun misalnya ada bacaannya 1000 tahun bawahnya mati beriman husnul khatimah dibangkit juga sampai tuntung 1000 tahun makanya apa kali 1000 tahun tawak kita nih hilang lubang ngakai haram atau ngakai haram ada dari kita lihat putih kalau gigi dia putih jalan mata aja hilang sama kuan lalu dimandi, ini tak kasih tahu sana mandi dari belakang sah, soalnya surga tapi ada masih ada 3 pada saat idahi sini masih ada kirinya, jangan masuk ke surga, lalu nggak kumpulan orang surga ahli surga langsung surga deh, hanya datang tamu. Ada tamu jadi penduduk hanya datang tapi orang tahu bahwa itu bekas dimerdekakan dari neraka ada cirinya tahu supan maklum Allah Ta'ala di golongan biasa dirandi biasa ada lapar kenapa jadikan langsung hak supaya ada penyesalan tahu supan itu tahu ciri ada ya ciri ini ada 2 ciri sama orang ulama ini ada penyesalan penyesalan tapi lamunya husnul khatimah tetap jaminan tiket ke surga ada orang-orang wali itu kan jadi nanti tahu-tahu mudahan husnul khatimah itu boleh soalnya tadi bila husnul khatimah mati beriman tiket ke surga sudah di kantong soal khatimah yang kita utamakan mati dalam keadaan bagus. Nah, amalannya husnul khatimah ini diantaranya hari Jumat, tuntung sembahyang Jumat, tuntung baca 77, diri tanam Fatihah 7, Qul huwallah 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7, doanya minta rezeki banyak. Itu doanya minta rezeki banyak lah. Jadi amalan untuk yang tujuannya luas rezeki, duit kada paket di tangan. Paket dia. Alhamdulillah ini semua paket duit di tangannya. Senang lah. Artinya duit kada paket di tangan. Paket kada kayu ya Allah. Artinya luas rezeki. Doanya tuh kan luas rezeki. Allahumma aghnina. Betul, maka yuk. Ayo, doanya apa? Ya, apa lagi? Nama ya Ghani ya Hamid nih.
ya mubdiu ya mu'id ya rahim ya wadud, artinya minta luaskan rezeki. Habis itu hanya ini nah ilahi lasturi firdausi ada salah satu amalan untuk husnul khatimah. Hari Jumat sekali seminggu lagi ya. Nah jadi lagunya untung amin lang 77 tadi ambil lagi saja deh weekend kadeta jadi baca gini kadeta keempat kecuali pian waktu engkau sering mutok ke ilahi lasturi firdausi ahlan sama aja boleh pak. Jadi rumah-rumah yang lucu. Apa? Mulai ini isinya doa bang. Doa bang. Artinya wayah aja nak baca boleh ya? Karena isinya doa ilahi lasnih. Cuma di surat dianjurkan bila hari Jumat itu bisa dianjurkan benar baca gini. Di antara amalan untuk husnul khatimah. Ilahi lastul firdausi ahla. Wala aqwa 'ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil 'azim. Ini berapa kali aja? 5 kali kan? Maksudnya 5 kali lah. Ada juga yang mengatakan bahwa membacanya 5 kali setelah sembahyang Jumat. 5 kali klik, 5 kali klik. Ilahi lastari. Di antara amalan husnul khatimah. Ini. Jadi membacanya apa tadi? Membaca 2 baris syair tiap-tiap Jumat, tiap-tiap Jumat. Kebiasaan kan sudah sembahyang Jumat. Di sini kadang kalau tulisannya sesudah sembahyang Jumat. Pasti kalau air ya sambil beli ke rumah. Cuma bagusnya lah masjid itu kan bagaimana? Katakan bagus. Tapi tadi bagaimana mulai yang lo tak nasi sangat dingin makanya mau nasi. Nasi sangat dingin ya lah menghabiskan ini. Tapi umumnya lagi bisa jadi juga mahat dingin dulu aja naik bakal nasi kan. Modinya nasi orang mau juga bakal udah nasi dingin mau nasi kan. Ya aja. Habis. Nah jadi setengah daripada amalan untuk husnul khatimah adalah membaca 2 bait syair yang riwayat daripada Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Jadi tadi kesimpulan disunatkan hari Jumat macam-macam bebersih awak untuk hadir Jumat kuku apalagi baju siapakah tidak hadir Jumat berharum-haruman bersosong ke masjid namun kada baca khutbah baca surah Al-Kahfi untuk banyak sholawat lawan doa lawan ini ilahi lastari kebiasaan pulang kita kebiasaan kita pulang membaca 77 jadi itu salah satunya. Kemudian belum ada dikirimi SMS WA siapa ini hamba Allah kawan kita juga kiranya kemudian ada kawan kita mau apa juga nih mau pikiran. Assalamualaikum ya. Kayak apa hukumnya misal ada luka di awak terus kita parah kalau lah lukanya sampai keluar darah habis itu dibasuh habis keluar darah dibasuh dikira sudah bersih sekalinya imbah pas sudah sembahyang darahnya tadi ada di bagian tubuh lain artinya waktu sembahyang nanti keluar darah toh lalu terpadat kasih itu kamari atau di sekitar luka tadi atau di sekitar lukanya ada darah misalnya satasapuri kasih itu apakah sah sembahyangnya atau diulang sah aja sembahyangnya sah aja sembahyangnya sebudu sembahyangnya dulu tadi luka habis luka dibasuh wudu dikira-kira ini kan keluar lagi nih sekalinya waktu sembahyang keluar salah sembahyangnya sah aja asalkan darahnya wajar aja darah luka kada saimbir siap mana ya asalkan darah itu wajar darah luka saja sembahyangnya. Kemudian yang kedua diulang aja semuanya saja diulang lah. Lawan dua misalnya ada bantal yang terkena najis contoh air kencing rameh lah bahasa kitanya
Jadi orang Indonesia nih, bahasa Indonesia orangnya. Kita Indonesia aja nih. Sudah kita jamu sampai kering bantal tadi, tapi masih ada baunya oleh. Apakah bantal itu tetap dihukumkan najis? Bantal, karena kami sudah kita jamu, ya bantal aja atau tidak, bila kami kita jamu ya lah, dijamu kering, tapi masih ada baunya. Apakah bantal itu tetap dihukumkan najis? Jelas sudah najis. Baunya ada becet. Najisnya rasa walaupun nggak ada kelihatan lagi basah, kering, tapi itu najis masih hukumnya. Najis hukumiyah namanya gitu. Bantal tadi itu najis hukumiyah namanya. Najis hukumiyah. Jadi kayak apa? Caranya tuh supaya hilang. Kalau ini najis hukumiyah itu yang menghilangkan tuang banyu. Secanggih misalnya liputan sebentar hilang. Suci. Najisnya kan gak ada lagi atau rasap tidak keluar. Tapi tetap hukumnya najis. Namanya najis hukumiyah. Lalu cara mensucikannya dialiri banyu. Dialiri banyu, bentel aja. Sayangnya bilanya karena banyu membata. Bila membata tadi bilanya kada hakun gaya itu jangan dipakai sama yang bentelnya. Enggak seberapa apa aja. Nah cuma sambungan pertanyaan ini, lamun inya misalnya bentelnya itu najis, tapi kita berubah di bantal, jelas kalau najis lah, pokoknya najis, dasar tadi najis hukumnya nih. Lalu kita berubah di bantal rambut basah, lalu kita basah awak kita karena najis tadi, terbalik ke kita angkatnya. Taka kita berarti najisnya berpindah. Karena bantal tadi sebagian lah najis. Walaupun nang bendanya kada kelihatan lagi, tapi hukumnya tetap najis karena ada dibasuh. Sama-sama kering kada mau menjadi kit. Ya kan dah bantal kering, awak kita kering. Berubah di situ kada mau menjadi kit. Ini nama menjadi kit ini bahasa kita jadi berpindah najisnya itu basah salah satunya. Kita basah. Kita berpalu. Di lantai ini bekas kami, tapi kada sempat membasuh. Karen, najis hukumnya ngarannya itu. Bila kita awak basah, kasih itu lalu najisnya taka kita, najis putih kita. Cuman tadi nyamannya lah najis hukumnya itu kan secangkir banyu dituangin lah, tumpahi banyu, katakan najis suci jadinya. Jadi nyaman aja najis hukumnya itu jangan dilap. Nah, ini adalah biar bagian yang madaham nggak ini. Andai kata nih, anak kita tuh kami di lantai, jangan langsung dilap. Mau langsung dilap anak sarumahan, habis sakamaran biar anak najis. Nah, pasnya jadi akan dulu najis tadi, najis hukumnya dikaringi lawan tisu atau lap yang lain. Kali ini lawan lap. Ini ya pegang misalnya, itu dikaringi. Jadi ini lapnya ini najis sudah deh, lapnya basuh. Habis dia karing sudah, ini karing sudah. Masa tiring tadi bekas kami, ya tuangi banyu. Ini najis itu mau bersih harus dituangi banyu. Tuangi banyu, kalau saya cangkir, ratakan, suci sudah. Ayo jadi gelap. Gelapnya basuh lah. Tapi begitu. Nah, lamanya tadi najis tadi, kami tadi belum karing lagi. Pian lap itu jelas najisnya papa. Ini karing sudah, karing. Lalu lap basah, pian lap, kada dituangi banyu, kada ditumpahi banyu dulu. Langsung pian lap, nang karing tadi, langsung pian lap, sakamaran, sarumahan najis. Nah, ini penting nih, bibinian. Kalau kian penting juga, kalau mandi ini, macam bibini kayaknya. Mana kata? Niat macam bibini kalau. Jujur tak?
udah nak begini. Gimana dah? Ini udah ajib bilbat taknya begini. Kau ada ini dari ini banteng kau artinya bila ingin najis itu dikaringi dulu tahi kak kami kak karingi dulu tuangi banyu jadi sudah suci dah. Namun proses bantah tadi kayak caranya mensucikan anda dicelup ke banyu membetek hati-hati aja memakai tapi hukumnya tetap najis kalau nak ada kita besok nah ini kita celup dulu sekali celup ke sungai yang sudah enak anu lagi ta di anu sudah duit hanya orang yang hanya Allahu a'lam bishawab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين وليس أرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي امين يا الراحمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين واختم بأس الختام إذا دنا للصراط وحان حين الحمام وزاد رشق الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وحينا شاكرين توفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قائل على المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل على الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم
التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.